Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intania Permatasari dari kelas RPL 4G dan akan menjawab pertanyaan dari UTS kesulitan belajar. Soal pertama yaitu tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai konsep dasar perbedaan antara learning disability dan learning difficulty serta contoh konkret dalam konteks pembelajaran di kelas. Kalau learning disability merupakan gangguan yang bersifat neurologis, berasal dari dalam diri individu. Kondisi ini tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan karena anak dengan learning disability umumnya memiliki intelijensi normal, bahkan di atas rata-rata, tapi pada hambatan area tertentu seperti misalnya membaca, disleksia, menulis disgrafia, berhitung diskalkulia. Gangguan ini bersifatnya menetap dan memerlukan intervensi khusus serta strategi pembelajaran yang terstruktur. Misalnya di dalam kelas, anak disleksia mengalami kesulitan mengenali huruf dan membaca kata terbalik-balik. Misalnya membaca kata buku menjadi duku. Kalau learning difficulty atau kesulitan belajar secara umum lebih merujuk pada hambatan belajar yang disebabkan faktor eksternal atau situasional, seperti lingkungan yang belajar kurang kondusif, metode pengajaran yang kurang tepat, tidak sesuai, kurang motivasi belajar, dan faktor emosional. Kesulitan ini tidak bersifat permanen dan umumnya bisa diatasi dengan berbagai pendekatan serta strategi yang tepat yang mendukung pembelajaran serta dukungan lingkungan yang baik. Contohnya, siswa yang sebenarnya mampu memahami materi matematika menjadi sulit mengikuti pelajaran matematika karena adanya rasa kecemasan yang berlebih terhadap kekhawatiran terhadap gurunya. Soal kedua, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai hidden disability. Mengapa kesulitan belajar disebut sebagai hidden disability? Jelaskan implikasinya terhadap cara guru memperlakukan siswa di kelas. Hidden disability merujuk pada kondisi disabilitas yang tidak tampak secara fisik, tetapi berdampak nyata pada fungsi tertentu, terutama dalam konteks belajar, seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia. Disebut sebagai hidden disability karena terlihatnya anak baik-baik saja dari luar, tidak ada fisik yang membedakan, namun memiliki hambatan spesifik dalam memproses informasi. Hambatan ini akan terlihat ketika anak dihadapkan pada tugas tertentu, misalnya baca teks, nulis kalimat, atau memahami simbol angka. Kondisi ini tidak disadari atau bahkan disalahartikan, karena bisa jadi siswa dianggap malas, nggak teliti, kurang berusaha. Oke, yang ketiga, yang kedua implikasinya terhadap cara guru memperlakukan siswa di kelas. Guru harus lebih peka, tidak cepat memberi label kepada anak. Kemudian guru juga menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan berbagai metode, baik metode visual, auditori, atau kinestetik, memberikan instruksi yang dengan jelas. Kemudian dalam memberikan penilaian, guru dapat memberikan penyesuaian, misalnya untuk anak yang tidak bisa menulis dengan baik bisa menggunakan secara lisan. Yang terpenting juga guru perlu memberikan suasana belajar yang aman dan nyaman, suportif, sehingga siswa menjadi lebih nyaman dalam belajar. Soal ketiga, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan apa yang Anda pahami mengenai mitos atau fakta. Pilih 2 mitos tentang anak kesulitan belajar, lalu bantah menggunakan fakta ilmiah dan jelaskan dampaknya jika guru mempercayai mitos tersebut. Dalam konteks pendidikan masih banyak anak tentang kesulitan belajar yang dapat memberikan layanan yang tepat Mitosnya itu yang pertama yaitu anak kesulitan belajar dianggap anak yang malas atau kurang berusaha. Faktanya kesulitan belajar seperti disleksia merupakan gangguan neurologis, jadi mempengaruhi cara otak memproses informasi, khususnya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan learning disability
berusaha lebih keras dibandingkan dengan teman sebayanya dalam menyelesaikan tugas. Mitos kedua, ada juga orang yang berpendapat dengan mitos bahwa anak kesulitan belajar memiliki kecerdasan yang rendah. Faktanya, secara ilmiah menunjukkan sebagian besar anak learning disability intelligence-nya itu normal, bahkan tidak sedikit yang berada di atas rata-rata. Banyak tokoh juga yang termasuk memiliki kondisi disleksia. Kalau guru mempercayai mitos tersebut, dampaknya bisa sangat merugikan. Guru memberikan label negatif, menurunkan ekspektasi terhadap siswa, dan tidak berupaya mencari strategi pembelajaran yang tepat. Akibatnya, siswa tidak mendapatkan intervensi yang dibutuhkan. Soal keempat, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai klasifikasi kesulitan belajar. Jelaskan perbedaan antara kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademis. Mengapa keduanya saling berkaitan? Kesulitan belajar perkembangan itu merujuk pada hambatan pada fungsi dasar yang menjadi fondasi belajar. Ini mencakup kemampuan seperti perhatian, memori, persepsi visual auditori, koordinasi motorik, serta bahasa dasar. Gangguan area ini biasanya muncul sejak dini dan tidak langsung terlihat sebagai masalah akademis. Misalnya anak dengan gangguan persepsi visual mungkin kesulitan membedakan bentuk dan simbol. Anak dengan gangguan memori jangka pendek kesulitan mengingat instruksi. Sementara kalau kesulitan belajar akademis itu tampak langsung pada keterampilan di sekolah seperti membaca, menulis, berhitung. Contohnya disleksia, disgrafia, diskalkulia. Kesulitan ini lebih mudah dikenali karena berhubungan langsung dengan tuntutan kurikulum yang ada di sekolah, di dalam kelas. Seperti tidak mampu membaca lancar, banyak salah ejaan, dan kesulitan memahami konsep matematika sederhana. Keterkaitan antara keduanya terletak pada hubungan sebab akibat. Kesulitan belajar perkembangan sering menjadi dasar munculnya kesulitan belajar akademis. Misalnya gangguan dalam memproses fonologis. Demikian juga masalah pada perhatian dan memori dapat menghambat kemampuan anak dalam memahami instruksi ketika menyelesaikan soal-soal. Dengan kata lain, fondasi perkembangan terganggu, maka keterampilan akademis juga akan jadi terganggu, sehingga akan saling berpengaruh. Yang kelima, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai 3 jenis KBS. Pilih salah satu, disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Saya akan mengambil tentang kesulitan belajar spesifik, yaitu disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia ini gangguan belajar yang bersifat neurologis, mempengaruhi kemampuan membaca serta memproses bahasa. Anak disleksia biasanya ada kesulitan mengenali huruf, menghubungkan huruf dengan bunyi, serta memahami kata dan kalimat secara lancar. Ciri-ciri disleksia dapat diamati dari beberapa perilaku, misalnya tertukar huruf B dan D, huruf P dan Q. Mereka juga kesulitan mengeja, menulis kata jadi terbalik, mengalami kesulitan memahami teks yang baru dibaca. Itu hal-hal yang seringkali terjadi pada anak disleksia. Soal nomor 6, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai etiologi minimal 2 faktor kesulitan belajar dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi fungsi belajar anak. Yang pertama, ada faktor neurologis berkaitan dengan cara kerja dan struktur otak dalam memproses informasi. Pada anak kesulitan belajar terdapat perbedaan aktivitas atau konektivitas area otak tertentu, khususnya yang berhubungan dengan bahasa, memori, dan pemrosesan simbol. Misalnya pada anak disleksia, area otak yang bertanggung jawab untuk pemrosesan fonologis bekerja kurang efisien. Akibatnya anak mengalami kesulitan dalam membaca, mengeja, dan memahami teks. Dampaknya dalam proses belajar adalah anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi berbasis bahasa dan sering mengalami kesulitan serta kesalahan yang berulang meskipun sudah diajarkan. Yang kedua, karena faktor genetik.
menunjukkan bahwa kesulitan belajar dapat diturunkan dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat disleksia atau kesulitan belajar lainnya kemungkinan lebih tinggi mengalami kondisi yang serupa. Faktor genetis ini mempengaruhi sistem saraf dan fungsi kognitif sejak dini. Yang ketujuh, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai dampak psikologis apa yang dimaksud dengan helplessness pada anak kesulitan belajar. Jelaskan bagaimana kondisi tersebut di lingkungan sekolah. Helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari adalah kondisi psikologis ketika anak merasa bahwa usahanya tidak akan membawa perubahan hasil, sehingga ia berhenti mencoba, mudah menyerah, dan kehilangan motivasi. Pada anak kesulitan belajar, kondisi ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi terbentuk melalui pengalaman yang berulang, membuat mereka merasa gagal terus-menerus. Di lingkungan sekolah, learn helplessness ini sering berkembang ketika anak berkesulitan belajar mengalami tuntutan akademis yang tidak sesuai dengan kemampuannya, tanpa adanya dukungan dan penyesuaian. Misalnya, anak disleksia ini terus diminta membaca teks panjang, sementara ia rasa kesulitan. Kondisi ini diperkuat oleh beberapa faktor, misalnya juga adanya label negatif kalau di sekolah ya, pengalaman gagal yang berulang, ekspektasi yang tidak realistis, serta kurangnya penguatan positif. Akibatnya, anak menunjukkan perilaku seperti enggan mencoba tugas, cepat mengatakan saya nggak bisa, pasif di kelas, bahkan menghindari beberapa pelajaran tertentu. Sehingga secara emosional mereka mengalami penurunan percaya diri, kecemasan, dan kehilangan minat belajar. Yang nomor 8, tentang komorbiditas dalam kesulitan belajar merujuk pada kondisi ketika seorang anak mengalami lebih dari satu gangguan atau hambatan secara bersamaan. Artinya apa? Artinya kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia tidak berdiri sendiri, tapi muncul bersamaan dengan kondisi lain. Jadi misalnya ADHD, gangguan bahasa, dan gangguan emosional. Salah satu contoh yang ditemukan dalam hubungan antara KBS antara disleksia dan ADHD, misalnya anak disleksia kesulitan belajar membaca dan pemrosesan bahasa, sementara anak ADHD ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, impulsivitas atau hiperaktivitas. Ketika kedua kondisi ini hadir secara bersamaan, dampaknya di kelas menjadi signifikan. Anak tidak hanya kesulitan memahami teks, tapi juga sulit duduk tenang, tidak konsentrasi, dan sulit menerima instruksi secara konsisten. Jadi, semisal anak disleksia dan ADHD ya, kemungkinan itu akan mengalami kesulitan fokus. Mereka ketika membaca sering melewatkan baris, terlewat, mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitar, dan tidak menyelesaikan tugas karena kehilangan perhatian. Akibatnya performa akademis mereka terlihat jauh di bawah potensinya. Yang ke-9, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai identifikasi dini. Mengapa identifikasi dini sangat penting bagi anak kesulitan belajar? Jelaskan kaitannya dengan perkembangan otak dan kondisi psikologi anak. Menurut pemahaman saya, identifikasi dini pada anak berkesulitan belajar sangat penting karena menentukan arah intervensi sejak awal. Jadi kita bisa mengetahui apa dan kenapanya, kesulitan yang berkembang, serta secara akademis kita bisa mengetahui kesulitan baik secara akademis maupun psikologis. Dari sisi perkembangan otak, ketika masa kanak-kanak dalam periode plastisitas yang tinggi, kemampuan otak berubah dan membentuk koneksi baru sehingga respon terhadap pengalaman belajar. Ketika kesulitan belajar, misalnya pada pemrosesan bahasa dan memori, intervensi yang tepat
seperti stimulasi bahasa atau strategi multisensori dapat membantu melatih ulang jalur-jalur saraf yang belum berkembang secara optimal. Kalau dari sisi psikologis, identifikasi berperan dalam mencegah terbentuknya pengalaman negatif yang berulang di sekolah. Anak yang tidak dipahami kebutuhannya cenderung mengalami kegagalan terus-menerus. Jadi, dengan identifikasi dini, kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Yang ke-10, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai prosedur screening. Jelaskan langkah-langkah prosedur screening kesulitan belajar di sekolah dan apa peran guru dalam proses tersebut. Jadi menurut pemahaman saya, kalau screening kesulitan belajar di sekolah adalah proses awal untuk menemukan adanya indikasi ada hambatan belajar sebelum dilakukan asesmen yang mendalam. Proses ini tidak bersifat diagnosis, tapi sebagai penyaring agar anak yang beresiko segera mendapatkan perhatian lebih dan layanan yang tepat. Secara umum, prosedurnya berlangsung bertahap dari observasi hingga rujukan. Langkah pertama, melakukan observasi di kelas, kemudian observasi itu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah kedua, mencatat dan mendokumentasikan tentang misalnya kesulitannya seperti apa, berapa lama frekuensinya sering muncul, situasinya seperti apa dalam kesulitan tersebut. Kemudian bukti-bukti pendukung itu dikumpulkan. Langkah yang ketiga, kemudian memberikan intervensi awal di dalam kelas. Jadi memberikan misalnya waktu tambahan belajar, memberikan dengan menggunakan berbagai metode multisensori. Tujuannya untuk melihat apakah kesulitan anak dapat teratasi dengan penyesuaian yang berbeda. Yang keempat, bisa berkomunikasi dengan orang tua. Guru menyampaikan temuan yang objektif tentang kendala siswa yang terjadi. Kemudian menggali informasi dari orang tua. Yang kelima, screening formal sederhana di sekolah. Jika tersedia, guru dan sekolah dapat menggunakan instrumen screening. Ada checklist atau tes awal untuk memperkuat indikasi adanya kesulitan belajar. Langkah terakhir adalah rujukan ke tenaga ahli. Jika setelah intervensi awal kesulitan masih menetap, anak dirujuk ke profesional seperti psikolog, ke dokter, atau guru pendidikan khusus untuk asesmen yang lebih mendalam. Peran guru dalam hal ini sangat penting untuk mengenali tanda-tanda kesulitan belajar. Jadi dengan dapat intervensi dari awal, kemudian guru berperan sebagai penghubung dengan orang tua, dengan tenaga ahli, menjadi lebih peka, menjadi lebih objektif melihat anak, sehingga insya Allah masalah anak dapat teratasi lebih dini dan lebih baik. Terima kasih.